Nah, dari makamnya ini ternyata tumbuh tanaman ajaib yang bisa memberikan kekuatan dan mengurangi rasa sakit bagi orang-orang yang konsumsinya. Sebagai informasi yang belum tahu, dulunya produk Coca-Cola ini yang diracik oleh Pemberton ini menggunakan daun coca. Halo semuanya, untuk vlog kali ini saya ingin membahas tentang beberapa minuman unik khas Peru, terutama coca. Coca ini adalah minuman yang diambil dari daun kokain. Memangnya bisa daun kokain dijadikan minuman? Oke, bagi yang penasaran, kalian wajib ikutin vlog ini. Oke, sebelum pembahasan vlognya, saya minta dulu subscribe sebagai yang belum. Saya juga minta like serta komen di akhir dan tolong sharing ke beberapa teman agar pengetahuan semakin bertambah. Sebuah legenda dari Andes menceritakan tentang seorang perempuan dengan kecantikan luar biasa. Perempuan itu bernama Cuca. Karena Cuca sadar akan kecantikannya, maka dia memanfaatkan situasi itu untuk mendekati beberapa pria di sekitarnya. Karena berita ini sudah sampai ke ketua suku yang bernama Inka Besar, maka ketua suku mencoba untuk menghukum Cuca dengan mengorbankannya. Lalu kemudian Inka Besar ini menghukum Cuca, mengorbankan, dan memerintahkan agar dia dipotong setengah dan lalu dimakamkan. Nah, dari makamnya ini ternyata tumbuh tanaman ajaib yang bisa memberikan kekuatan dan mengurangi rasa sakit bagi orang-orang yang konsumsinya. Sampai saat ini, orang-orang itu menyebut tanaman tersebut sebagai coca. Mitos ini mengakui pentingnya daun coca dan terus dimiliki dalam budaya dan sejarah dari masyarakat Andes. Meskipun mendapatkan ketenaran di zaman modern karena menjadi sumber bahan untuk kokain, coca terus menjadi bagian besar dari budaya Andes sampai saat ini. Daun coca ini disucikan bagi suku Inka karena telah digunakan sebagai obat alami seperti mengatasi sakit kepala atau sakit tenggorokan dan menjadi bagian vital dari identitas nasional Peru. Coca ini secara tradisional dibudidayakan di dataran rendah lereng timur Andes atau dataran tinggi, tergantung pada spesies yang ditanamnya, dan biasanya tanaman coca ini ditanam di area Bolivia, Kolombia, dan Peru sendiri. Daun yang belum diproses dari tanaman ini dapat dinikmati dengan cara mengunyahnya atau menyeduhnya menjadi teh. Warga setempat masih menggunakan coca hari ini dengan tujuan untuk memerangi penyakit ketinggian. Jadi ketika kita berada di tempat yang tinggi, kita tuh merasa sesak, pusing. Jadi biasanya dengan mengkonsumsi ini, itu katanya membantu dari sistem pernapasan kita sehingga itu membuat kita menjadi lebih baik. Sebagian bangsa sana juga percaya bahwa daun coca ini dipakai untuk melihat masa depan apabila ditaruh di dalam media air. Meskipun dianggap berbahaya, coca ini sangat berguna untuk sifat analgesik dan membantu pencernaan dan mencegah sembelit.
Coca sendiri kaya akan zat besi dan vitamin B serta C. Banyak warga Peru, terutama penduduk asli, mengunyah daun coca atau minum teh coca ini hampir setiap hari. Biasanya sajian coca ini disebut-sebut juga sebagai mate de coca. Jadi tipe minuman ini mirip sekali dengan teh hijau. Katanya rasanya sedikit pahit dengan rasa ada sedikit manis. Sama seperti mengkonsumsi kafein seperti teh atau kopi, efek coca ini berpengaruh pada peningkatan tingkat energi. Jadi sangat berguna bagi para turis yang datang ke sana dan pengen jalan-jalan seharian. Ini bisa membuat badan jadi lebih berenergi. Dan biasanya beberapa tamu hotel itu ditawarkan minuman ini ketika ada beberapa tamu yang menginap di sana ya. Jadi seperti sajian welcome drink yang disediakan seharian penuh. Jadi semua tamu hotel bisa menikmati minuman ini dengan gratis. Oke, selain dari mate de coca, saya juga ingin sharing beberapa minuman unik lainnya yang bisa kita temui di negeri Peru ini. Oke, jadi sebenarnya di Peru ini banyak sekali jenis minuman-minuman unik ya. Saya cuma akan bahas beberapa saja. Jadi ada tipe minuman alkohol dan non-alkohol. Untuk yang pertama yang akan saya bahas pertama chicha morada. Chicha morada ini adalah minuman unik yang dibuat dari jagung. Namun jagungnya adalah jagung yang bernama ungu. Jagung ungu ini adalah tanaman asli Peru dan memiliki sejarah panjang sebelum tanggal Kekaisaran Inka. Jagung ungu memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk mengurangi resiko penyakit jantung dan menurunkan tekanan darah. Biasanya minuman ini dibuat dengan cara merebus jagung ungunya dengan kulit nanas, kemudian diberi kayu manis, cengkeh, lalu yang terakhir gula. Tipe minuman herbal lainnya ada juga yang disebut emoliente. Jadi emoliente ini adalah salah satu minuman paling unik yang bisa kamu temukan hampir di semua sudut jalan. Mungkin kalau di Indonesia sendiri mungkin ini disebut sebagai minuman jamu ya, karena minuman ini isinya adalah rempah-rempah dan biasanya dipakai untuk penyembuhan atau obat-obatan. Jadi rempah-rempahnya adalah rempah-rempah yang bisa kita temukan di area Amerika Selatan. Dan ini biasanya dijual saat musim dingin dan sangat laku sekali seperti jamu-jamu yang ada di Indonesia. Terlepas dari minuman-minuman herbal tadi, ada salah satu minuman juga yang digemari di area Peru ini, yaitu Inca Kola. Jadi Inca Kola ini adalah minuman ringan yang paling populer di Peru. Warna dari minuman soda ini berwarna seperti neon kuning, yang katanya manis sekali. Jadi rasanya katanya mirip sekali dengan permen karet. Asal mulanya ada Inca Kola ini dulunya pada tahun 1910 ini ketika pasangan muda dari Inggris bernama Jose dan Martha Linley membuka toko di ibu kota Peru, yaitu di Lima. Dan di sana mereka menjual minuman berkarbonasi buatan mereka sendiri. Pada tahun 1935, Lima ini merayakan 400 tahun sejak pendiriannya, dan kemudian pasangan ini memutuskan untuk memproduksi minuman unik ini secara skala besar. Dan untuk memperingati acara tersebut, maka Inca Kola ini kemudian lahir dan kemudian jadi dipasarkan sebagai minuman kebanggaan Peru. Minuman ini bisa kita temukan hampir di semua toko-toko atau mungkin warung-warung ya kalau di sini ya. Jadi ini hampir semuanya kalau kita ke toko-toko atau warung bisa kita dapatkan di sana. Sebagai informasi yang belum tahu, dulunya produk Coca-Cola ini yang diracik oleh Pemberton ini menggunakan daun coca sebagai bahan utamanya ya. Namun karena banyak orang yang berpikir bahwa daun coca ini berbahaya dan menyebabkan kecanduan, maka beberapa orang berhenti meminumnya. Dan mungkin karena itu juga perusahaan Coca-Cola ini kemudian memberhentikan penggunaan daun coca ini sebagai salah satu unsur di dalam minuman ini. Sehingga sampai sekarang daun coca ini sudah tidak digunakan lagi dalam produk Coca-Cola. Oke, jadi itu tadi pembahasan saya tentang materi minuman-minuman unik dari negeri Peru.
Semoga bisa memberikan informasi dan wawasan tambahan bagi kamu yang belum tahu tentang bahasan ini ya. Akhirnya saya minta subscribe sebagai yang belum, saya juga minta like serta komen, baik itu komen yang membangun atau mengkritik, silakan tulis di bawah ya. Saya juga minta masukan-masukannya. Segitu dulu vlognya, sampai ketemu lagi di vlog lainnya. Bye!